Selamat pagi. Hari ini Kamis 13 Mei 2021. Kita akan mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus yang akan dilayankan oleh Pendeta Theodorus Willemnoya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat hening sejenak. Kristus sudah bangkit, haleluya. Benar, Dia bangkit, haleluya. Ia pun naik ke surga. Ke tahtanya yang mulia, haleluya. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Ibadah kenaikan Yesus Kristus ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus Tuhan kita ke dalam kemuliaan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Yesus, kita diutus menjadi saksi yang mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan
Saudara-saudari, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya yang mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera. Saat ini marilah kita memeriksa diri kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaruilah hidup kami. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita serta di sana bersujud, hai ikut alam semesta dan puji Tuhanmu. Hai ikut alam semesta dan puji Yesus Tuhanmu. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari di mana kami merayakan Kristus yang melampaui segala ruang dan waktu untuk hadir di segala abad dan tempat melalui Roh Kudus yang menyertai kami, menuntun kami menjadi saksi di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau dibekali, kami mau diperlengkapi dengan firman-Mu yang terus memampukan kami untuk menjalani panggilan kami sebagai saksi-Mu di tengah dunia. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus,
Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 47. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu, karena yang maha tinggi Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah Tuhan naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah memimpin dunia, Raja bangsa-bangsa. Di tahtanya yang kudus, Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya. Yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah Tuhan naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya.
Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 24, ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kenaikanmu bersama awan yang biru, kau naik menyiapkan rumah bagiku. Kau kan datang lagi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah bersamamu.
Kini aku telah menanti kedatangan-Mu. Berjaga-jaga selalu aku setiap waktu, karena tak tahu kapan Kau menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu. Penghibur telah Bapa kirim kepadaku, yang kan senantiasa menyertaiku, yang kan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkanku semua ajaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan yang aku bisa, agar hidupku berkenan kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tidak terasa masa Paskah akan berakhir, kira-kira mungkin dalam 2 minggu lagi, puncaknya pada Pentakosta nanti. Dan saat ini, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mungkin setiap tahun ketika kita merayakan kenaikan, kita sudah paham, kita sudah ngerti apa pesan yang akan disampaikan, bahwa kita perlu menjadi saksi, bahwa kenaikan Yesus ke surga juga mengutus kita, mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi di dunia ini. Nah, tema kita hari ini juga bicara tentang saksi, menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Apa fungsinya saksi? Apa sih yang dilakukan seorang saksi? Bapak, Ibu, Saudara, namanya saksi pasti tugasnya adalah memberikan kesaksian. Kalau yang pernah ikut pengadilan, persidangan gitu, bukan persidangan majelis jemaat atau majelis klasis gitu ya, kalau itu rapat beda ceritanya. Maksudnya dalam pengadilan, kita ada melihat ada jaksa, penuntut, ada hakim, ada pengacara yang membela yang dituntut, dan ada juga saksi. Tugasnya adalah memberikan kesaksian yang dapat memengaruhi keputusan hakim. Entah itu memberatkan si terdakwa atau meringankan si terdakwa. Entah nanti terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, atau terdakwanya dinyatakan tidak bersalah lalu dibebaskan. Maka saksi memiliki fungsi yang cukup penting di sini. Oleh karena itu seorang saksi harus dapat dipercaya. Artinya dia harus memberikan kesaksian yang sesuai dengan kenyataan yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami. Bukan ngarang-ngarang cerita. Itulah mengapa dalam pengadilan ketika seorang mau bersaksi, dia harus diambil sumpah dulu bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar sesuai kenyataan. Kalau tidak, maka dianggap sebagai saksi palsu dan dia akan kena sanksi akibat kesaksiannya yang palsu itu. Jika kemudian hari diketahui bahwa kesaksiannya palsu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan beriman, bersaksi juga berarti memberikan keterangan, menjelaskan tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah kesaksian sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya. Sebuah kesaksian dapat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Kata-kata yang indah disertai bahasa tubuh yang memesona orang lain, itu memberi dampak bagi orang lain. Tapi sejauh mana kesaksian tersebut sungguh-sungguh memberitakan kebenaran yang sejati tentang Tuhan kita? Tidak mudah membedakan kesaksian yang benar-benar bicara soal Yesus Kristus, soal Tuhan, dengan kesaksian yang hanya menyampaikan bahwa saya begini, saya begitu. Judulnya sih mungkin saya diberkati Tuhan, tapi isi kesaksiannya hanya saya, dan saya. Tidak jarang pada akhirnya yang kita persaksikan bukanlah Allah, tetapi kita sendiri.
Kesaksian kita bukan memuliakan Allah, tetapi malah memuliakan diri sendiri. Bahkan mungkin ada juga yang cenderung kita korting, kita diskon bahwa kesaksian itu hanya soal kata-kata, kesaksian hanya soal cerita. Padahal makna yang hakiki dari kesaksian adalah meneruskan karya Yesus Kristus di dunia. Jadi bukan hanya soal menceritakan karya Kristus, tetapi juga meneruskan, melanjutkan apa yang telah Yesus lakukan. Yesus Kristus telah menunaikan tugasnya, menunaikan panggilannya, karyanya di tengah dunia ini semuanya sudah paripurna, sudah lengkap, sesuai dengan mandat Bapanya, menyatakan kasih, kepedulian, menyatakan keselamatan bagi banyak orang. Dan saat ini, ketika saat ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah peralihan dari karya Kristus menjadi karya kita. Yesus sudah meletakkan dasar-dasar kesaksian itu, dan karena itu saat Yesus naik ke surga, menjelang kenaikannya ia mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Sehingga karya Yesus yang ia lakukan, kepeduliannya, kasihnya, pembelaannya bagi orang-orang yang susah dan tertindas, semua karya yang Yesus lakukan di dunia ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Karena itu Yesus mau memastikan bahwa murid-muridnya siap. Makanya Yesus setelah bangkit, Yesus nggak langsung meninggalkan murid-muridnya, nggak langsung naik ke surga. Kita memaknai Yesus naik ke surga sebagai bukan berpindah tempat, tetapi Yesus melampaui ruang dan waktu untuk hadir dan menyertai murid-muridnya di segala abad dan tempat. Buat apa Yesus menyertai murid-muridnya? Karena murid-muridnya diutus menjadi saksi. Makanya ia berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak ibu saudara-saudari, Yesus gak bilang kamu harus menjadi saksi, atau kamu akan menjadi saksi, atau suatu saat nanti kamu akan bersaksi. Enggak, Yesus bilang kamu adalah saksi. Artinya saat itu juga sudah dari sananya murid-murid Kristus adalah saksi. Para murid adalah saksi bahwa Kristus adalah Mesias, bahwa Kristuslah yang menggenapi kitab suci dan kitab para nabi. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi para murid bukan baru mau jadi saksi, tetapi mereka adalah saksi. Tugas mereka adalah bersaksi, karena mereka adalah saksi. Apa yang dipersaksikan? Yaitu karya keselamatan Kristus. Dan bukan hanya menceritakan, bersaksi juga berarti melanjutkan karya Kristus di tengah dunia. Bapak ibu saudara, tentu kadang tidak mudah menjadi saksi. Ya, dalam konteks kesaksian sebagai cerita kita mungkin bisa salah ngomong ya, karena kurang pengalaman. Atau bisa jadi kita ditolak dan tidak didengarkan kesaksiannya. Atau bisa jadi kesaksian hanya sebatas ngomong tanpa perbuatan. Karena banyak juga mungkin yang memahami bahwa kesaksian hanya seperti di pengadilan, menceritakan ulang apa yang terjadi. Bahkan mungkin yang lebih parah adalah bersaksi tentang diri sendiri, bukan tentang Kristus. Karena itu inilah ketakutan Yesus ketika mungkin dia mengutus murid-muridnya, tetapi ada banyak hal yang nanti begini, nanti begitu. Nanti mungkin mereka ditolak. Nanti mungkin mereka hanya bicara saja. Nanti mungkin lebih parah lagi mereka hanya bersaksi tentang diri sendiri. Karena itu ketika Yesus mengutus mereka, Yesus juga menguatkan mereka. Supaya apa? Supaya kesaksian mereka bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang Kristus. Mereka menolong orang miskin, menyembuhkan orang sakit bukan dalam nama diri sendiri, tetapi dalam nama Yesus. Ketika ada banyak hambatan, ada banyak godaan dalam menjadi saksi, mereka dikuatkan, mereka dimampukan. Dan itulah kesulitan menjadi saksi. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan juga dalam pengadilan kan kadang begitu.
Kita lihat nih ada entah di pengadilan secara nyata atau yang di film-film, kadang saksi itu suka diancam sama pihak yang dilawannya. Makanya ada yang namanya program perlindungan saksi. Apalagi kalau yang dilawan itu orang yang punya kuasa, punya power. Kadang dia diancam. Atau ada juga saksi yang memberi kesaksian palsu karena dibayar. Saya kan sudah bilang di awal tadi bahwa ada. Walaupun sudah disumpah, ada aja orang yang memberi kesaksian palsu karena dibayar. Atau mungkin karena mau balas dendam untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saya benci nih sama si terdakwa ini, saya mau balas dendam. Walaupun saya nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa, pokoknya dia salah, dia harus masuk penjara. Memang tidak mudah untuk bersaksi, ada banyak hambatan, ada banyak godaan. Dan karena itulah Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai para murid dalam menjalani tugas panggilan mereka sebagai saksi. Roh Kudus akan terus memampukan mereka, memampukan para murid untuk bersaksi. Dan kesaksian murid-murid itu dicatat oleh kitab Kisah Para Rasul yang panjang itu. Sebuah kisah tentang kesaksian murid-muridnya. Kisah dari rasul-rasul yang berkarya di tengah dunia ini dalam segala masalah, tantangan, hambatan yang mereka alami. Dalam keterbatasan mereka, mereka tetap menjalani panggilan sebagai saksi karena Yesus Kristus memampukan mereka melalui Roh Kudus. Roh Kudus memelihara mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sama seperti Yesus mengutus para murid untuk mengabarkan kabar baik, untuk bersaksi, Yesus juga mengutus kita melakukan hal yang sama dalam konteks kita masing-masing. Ya, kembali lagi memang tidak mudah menjadi saksi, kadang kita ditolak. Kadang mungkin kita ragu karena kita takut salah. Kadang mungkin kita hanya bersaksi lewat kata-kata dan lupa untuk bertindak, untuk melakukan karya kebaikan. Atau kita tergoda untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri. Karena itulah kita memerlukan hikmat dalam bersaksi. Dan hikmat itu kita dapat dari penyertaan Roh Kudus yang senantiasa memelihara kita, memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi perpanjangan tangan Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kristus tidak lagi hadir bersama-sama dengan kita, tetapi kehadirannya itu nyata oleh Roh Kudus. Kita memang gak melihat Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu terus memampukan kita, menopang kita. Karena itu marilah kita memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus yang terus memelihara kita, memampukan kita untuk bersaksi menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara, lihat gambar ini. Ini adalah gambar patung foto patung Tuhan Yesus. Ini ada di sebuah rumah retret di Bandung namanya Wisma Pratista. Menarik ya bahwa dalam foto ini atau di patung ini Yesus tidak memiliki tangan. Tapi ada tulisan di bawahnya, "Kamulah tanganku." Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, patung ini seperti mau mengajak dan mengingatkan lagi orang-orang yang melihatnya bahwa kamu adalah tangan-tangan Kristus, perpanjangan tangan Kristus. Kenapa Yesus tidak punya tangan? Karena dia tidak hadir lagi di dunia ini secara fisik. Dia tidak bisa menjangkau secara fisik, tetapi dia menjangkau dunia ini melalui kita. Kitalah tangan-tangan Kristus. Karena itu, melalui perkataan kita, melalui karya kita, melalui perbuatan kita, orang-orang bisa merasakan Kristus hadir. Orang-orang bisa merasakan Kristus menopang, Kristus memegang, Kristus membelai, Kristus menguatkan melalui kita tangan-tangannya. Karena itu marilah menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi sesama, bagi di dunia ini. Mungkin di rumah kita bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus saat setahun sudah kita menjalani masa pandemi ini, makin lama makin bosan.
Setahun kita kerja di rumah, sekolah dari rumah, belanja dari rumah. Kita diutus untuk menciptakan keadaan damai di rumah kita. Baik sebagai istri atau suami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kita diutus di rumah kita menjadi perpanjangan tangan Kristus. Mungkin dalam pekerjaan kita, yang mungkin juga kita mengalami dampak dari pandemi ini, kita bisa berperan dengan cara yang bisa kita lakukan menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk menolong rekan-rekan kita yang membutuhkan bantuan, yang terdampak pandemi, yang berduka, yang bergumul, yang sakit, yang kesusahan. Kita menjadi tangan Kristus untuk menopang, untuk merangkul, merengkuh, dan menguatkan mereka. Dan ingatlah bahwa segala kesaksian yang kita lakukan adalah untuk Kristus. Karena itu mintalah Roh Kudus memampukan kita untuk berhikmat dalam menjalani panggilan kita menjadi saksi di tengah dunia ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu bagi kami, atas penyertaan-Mu yang nyata. Kami menyadari bahwa Kristus yang naik ke surga adalah Kristus yang melampaui ruang dan waktu untuk dapat hadir di segala tempat, di segala abad, bahkan hadir bagi kami saat ini di sini. Dimanapun kami berada, sekalipun kami tidak dapat saling bertatap muka, kami tidak dapat saling bersentuhan, tetapi kehadiran Kristus menjangkau kami, mempersatukan kami, memelihara persekutuan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami bergumul bersama, kami juga mau membawa segala pergumulan kami dalam persekutuan kami dengan Kristus. Kami mau memberi perhatian kami melalui doa kami kepada sesama kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan. Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, sehingga mereka dapat merasakan tangan Kristus memeluk dan merangkul mereka, memberikan pengharapan bagi mereka di tengah keadaan yang menyesakkan, sehingga mereka pun dapat mengalami sukacita karena kasih-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami pergumulan secara psikologis, mereka yang harus bergumul dengan diri mereka, penerimaan diri, penerimaan orang-orang di sekitar, mereka yang harus bergumul dengan keadaan yang menekan mereka, sehingga banyak yang harus dipikirkan dan menjadi kelemahan mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sertai mereka. Dan ajarlah kami untuk menjadi tangan-tangan Kristus yang tidak menghakimi, yang melihat mereka sebagai manusia dan terus mau untuk menopang dan mendukung dalam segala keadaan. Tuhan, saat ini kami bersyukur dengan sesama kami, rekan kami, saudara kami yang berulang tahun, mereka yang mendapatkan pekerjaan, mereka yang berhasil dalam karya mereka. Tuhan kiranya melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka itu dengan syukur. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami kegagalan, mereka yang kehilangan, patah hati. Ajarlah untuk mempercayakan diri pada penyertaan Tuhan yang membawa pengharapan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini kami sedang bergumul juga dengan berbagai hal ketika pandemi COVID belum berakhir, ketika ada varian-varian virus baru yang lebih mengancam yang ada di sekitar kami percayakan kehidupan kami padamu ya Tuhan. Kami percayakan bangsa kami, pemimpin-pemimpinnya untuk lebih arif, untuk lebih bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu, dan juga bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Dan pada saat ini juga kami bersama-sama dengan saudara kami sebangsa dan setanah air, kami bergumul untuk pemulihan bangsa ini. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah dalam sukacita mereka Tuhan sertai, Tuhan pelihara, dan ajarlah kami juga untuk bisa bekerja sama, untuk berjalan bersama bagi bangsa ini, saling berbagi dengan saudara kami, sesama kami, saling mendukung untuk kebaikan negeri kami. Tuhan, kami sebagai gereja-Mu yang Tuhan utus ke dalam dunia menjadi saksi-Mu, ajarlah kami Tuhan untuk terus berkomitmen dalam panggilan kami ini, berkarya menjadi berkat, terutama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau yang memelihara mereka, Tuhan merangkul dan mengasuh mereka dengan kasih-Mu. Melalui kami, Tuhan menjangkau mereka, karena kamilah tangan-tangan-Mu yang hadir dan menjangkau sesama kami untuk
mengalami dan merasakan kasih Kristus. Bukalah hati kami untuk mau peduli dengan penderitaan sesama kami dan mau berbagi penghiburan dengan sesama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan Tuhan yang terus nyata bagi kami, memampukan kami menapaki hidup kami. Karena itu Tuhan, dalam segala keadaan kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah Allah yang menyertai, memelihara kami, menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan segala pergumulan kami, segala permohonan kami, juga ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Atau persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan memberikan persembahan syukur. Ibrani 13 ayat 15 dan sampai 16 menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik, puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau berikan, atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat agar dapat mengelola dengan bijak, untuk dapat menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Hai pendosa, serahkan hati, berimanlah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin
Saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi kita, memenuhi hati kita dengan kelembutan dan jiwa kita dengan sukacita. Kiranya Yesus Kristus hadir dalam setiap dimensi kehidupan kita untuk melindungi, menuntun, dan menyertai kita. Kiranya Roh Kudus pemberi hidup mengembusi kita dengan kekudusan dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus merahmati hidup kita dengan kasih yang membarui seluruh ciptaan, kini dan selamanya.